Baik, perkenalkan nama saya Nisa Usninaya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembangunan ekonomi. Baik, sebelumnya di sini teman-teman pernah mendengar belum apa itu pembangunan ekonomi? Atau mungkin sudah ada yang mengetahuinya? Baik, mungkin sebagian orang pernah mendengar dan juga ada yang sudah mengetahui apa itu pembangunan ekonomi. Saya langsung aja ke materinya. Nah, terdapat dua istilah mengenai pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu ekonomi pembangunan dan yang kedua yaitu pembangunan ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan ini merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang bersifat terapan atau juga bisa disebut dengan applied economy, yang mana cabang ilmu ekonomi ini lahir setelah terjadinya Perang Dunia Kedua atau 2 abad setelah lahirnya ilmu ekonomi. Yang mana ilmu ekonomi sendiri lahir pada tahun 1776 Masehi. Ilmu ini diperlukan dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara yang baru merdeka. Pada umumnya, negara-negara ini adalah negara yang sedang berkembang dan juga menghadapi masalah seperti kemiskinan, kebodohan, pengangguran, atau juga keterbelakangan serta ketertinggalan dalam semua aspek kehidupan. Baik, saya lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu pembangunan ekonomi atau juga bisa disebut dengan economic development. Nah, economic development sendiri biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi juga mengartikan istilah ini sebagai economic development is growth plus change. Dengan kata lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, bukan saja tertarik kepada perkembangan pendapatan nasional secara real saja, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, seperti kepada usaha perombakan sektor pertanian yang tradisional dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Jadi, kedua istilah tersebut pada inti pembahasan pada akhirnya akan berhubungan erat dengan perkembangan perekonomian suatu negara. Kemudian ada pula dalam ekonomi Islam, pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi ini adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri didefinisikan dengan pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Maka dari sini pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya semata-mata untuk segala kehidupan manusia, tetapi juga harus memberikan kemaslahatan sendiri bagi manusia. Nah, pertumbuhan ekonomi tidak dapat memasukkan barang-barang yang atau juga struktur yang dapat membahayakan manusia tersendiri. Jadi pada kesimpulannya yaitu ekonomi pembangunan adalah suatu studi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di negara-negara yang sedang berkembang dengan masalah-masalah utama yaitu kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dengan pemaparan yang singkat ini dapat dipahami. Baik, jika ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan di sesi pertanyaan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya pembangunan ekonomi Islam. Yang pertama, pentingnya menjamin kebutuhan dasar manusia. Lalu yang kedua, meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia.
Yang ketiga, menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka yang panjang. Lalu yang terakhir, yang keempat, menumbuhkan dan menjamin spiritualitas. Yang pertama akan kita bahas dulu ya, menjamin kebutuhan dasar manusia. Sama halnya dengan objektif pembangunan secara umumnya. Tujuan pembangunan ekonomi Islam yang pertama juga menjamin terpenuhinya kepenuhan dasar manusia yang pokok-pokok. Seperti itu. Dengan mementingkan kebertahanan hidup, kebutuhan ini sering juga dikenal dengan kebutuhan primer atau pokok. Kebutuhan ini sering dipresentasikan dari adanya akses terhadap pangan, sandang, dan papan. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia. Sesuai dengan orientasi pembangunan Islam yang menitik beratkan pembangunan pada peningkatan kualitas manusia, maka tujuan kedua dari ekonomi Islam adalah meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia. Jika tujuan pertama adalah menumbuhkan kebutuhan dasar, maka dalam konteks ini tujuan ekonomi pembangunan Islam adalah meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia setelah terpenuhinya kebutuhan dasar. Jadi setelah terpenuhnya kebutuhan dasar adalah proses yang kedua adalah pentingnya meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia, seperti itu. Lanjut yang ketiga ya. Apa sih yang ketiga tuh tadi? Menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang nih, di dalam Islam juga diajarkan tujuan pembangunan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang. Seperti itu. Dalam prinsip ekonomi pembangunan Islam, pembangunan tidak hanya berfokus bagaimana meningkatkan ekonomi Islam sih, tidak seperti itu, tetapi untuk satu periode tertentu saja pembangunan juga harus memastikan agar output di kemudian hari tetap terjaga. Tujuan ekonomi pembangunan Islam dalam konteks ini sejalan dengan paradigma pembangunan, seperti itu. Lalu selanjutnya yang keempat, yang terakhir, menumbuhkan dan menjamin spiritualitas. Dalam ilmu perilaku dikenal sebuah istilah yang namanya scared values, yaitu ketika tindakan yang dilakukan seorang bersumber dari nilai agamanya. Nilai tersebut menjadi sumber bahagia atau ukuran keberhasilan suatu tindakan. Jadi pembangunan ekonomi ini pentingnya bukan hanya seolah-olah untuk dasar kebutuhan kita juga ya, malahan juga berkebutuhan spiritualitas, seperti itu. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, faktor selanjutnya adalah faktor sumber daya insani ataupun human beings, yaitu maju dan mundurnya suatu peradaban yang sangat ditentukan oleh kesejahteraan maupun kesengsaraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam analisisnya Ibnu Khaldun sangat menitik beratkan pada peranan manusia. Sejalan dengan hal itu, kesejahteraan ataupun kesengsaraan masyarakat tidak hanya bergantung pada variabel-variabel ekonomi, tetapi juga dipengaruhi beberapa faktor lain yang melalui proses sebab akibat dalam waktu yang sangat panjang. Faktor selanjutnya adalah kekayaan ataupun wealth. Ibnu Khaldun menekankan peran investasi seraya menyatakan, dan ketahuilah bahwa kekayaan tidak tumbuh manakala ditimbun dan disimpan. Ia akan tumbuh dan berkembang manakala dibelanjakan ataupun untuk kepentingan masyarakat, untuk diberikan kepada yang berhak dan menghapuskan kesulitan. Faktor-faktor yang menjadi katalisator adalah lalu laju pajak yang rendah, keamanan kehidupan dan hak milik serta lingkungan fisik yang sehat. Faktor yang terakhir adalah pembangunan dan keadilan ataupun development and justice, yaitu jika manusia menjadi pusat analisis, maka pembangunan dan keadilan menjadi dua pengait penting dalam mata rantai sebab akibat. Pembangunan sangat penting karena kecenderungan normal dalam masyarakat tidak ingin mandek. Mereka harus terus maju atau mereka akan mengalami kemunduran.
Pembangunan di dalam model Ibnu Khaldun tidak hanya mengacu kepada pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan meliputi semua aspek pembangunan yang dilakukan manusia, sehingga masing-masing variabel memperkaya variabel lain dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan hakiki manusia. Lalu model yang selanjutnya adalah model pembangunan Asyatibi, model ekonomi pembangunan Islam. Yang selanjutnya adalah model yang didasari oleh model pembangunan yang disadur berdasarkan konsep maqasid syariah, yang merupakan tujuan dari ekonomi Islam. Dalam model ini, ekonomi pembangunan diturunkan dari komponen tujuan pembangunan. Dan hal ini berbeda dengan teori Ibnu Khaldun yang lebih cenderung menggunakan pendekatan elemen dari pembangunan yang mempengaruhi berjalannya suatu sistem dalam masyarakat, di mana analisis pembangunan didasarkan pada apa saja yang ingin dicapai oleh pembangunan. Dua ilmuwan yang teridentifikasi dalam menyokong model dengan pendekatan ini adalah Al-Ghazali dan Umair Chapra. Dalam model ini yang menjadi pusat analisis adalah pembangunan kesejahteraan manusia atau human beings dengan fokus untuk melindungi 5 aspek maqasid syariah, yaitu yang pertama agama, lalu selanjutnya adalah jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nover Piasa Husan. Dalam faktanya, teori dan model pembangunan dalam Islam itu terbagi menjadi secara garis besar menjadi 2 bagian yang dapat diklasifikasikan ke dalam 2 bagian, yaitu ada yang pertama itu diambil berdasarkan tokoh yang mencetuskannya, seperti model pembangunan Ibnu Khaldun dan Ibnu As-Satibi. Nah, model pembangunan ini memiliki fokus kajian yang berbeda-beda. Model yang pertama lebih menekankan hubungan dalam pembangunan, tujuannya, mencapai tujuan pembangunannya. Nah, sementara model yang kedua lebih menonjolkan model pembangunan berdasarkan komposisi tujuan pembangunan yang harus dicapai. Terkait model pembangunan yaitu yang pertama itu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun kan kita sudah tahu dia sebagai disebut bapak ekonomi Islam karena sumbangsi pemikiran yang sangat luar biasa. Banyak karya-karya beliau yang merupakan bisa menjadi pondasi terhadap ekonomi Islam. Secara keilmuan Ibnu Khaldun tidak hanya menguasai satu basis ilmu, tapi semua memiliki kekayaan intelektual di berbagai bidangnya gitu kan. Nah, oleh karena itu konsep-konsep yang dikemukakan Ibnu Khaldun masih sangat kontekstual. Yang pertama, model pembangunan dinamis dan lintas disiplin, yaitu model yang dibangun oleh Ibnu Khaldun berusaha untuk menjelaskan bagaimana nih sebuah pembangunan ekonomi dan peradaban dapat mengalami pasang surut sekaligus menjawab beberapa pertanyaan krusial mengenai fenomena yang terjadi dalam sistem kehidupan sosial. Nah, model ini tuh dijelaskan menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan, di mana antar faktor ini bersifat interdependent. Nah, secara umum model Ibnu Khaldun ini tertuang dalam Eichweiss Principles ya, atau juga dikenal dengan kalimat hikamiyah. Model matematis ini adalah salah satu model matematika yang dapat dibentuk dari hasil pemikiran Ibnu Khaldun. Nah, adapun model-model yang selanjutnya adalah determinan pembangunan berdasarkan model Ibnu Khaldun. Ya, secara detail pembangunan pengaruh suatu faktor hubungannya dengan faktor-faktor lain akan dijelaskan. Ya, yang pertama itu adalah negara, the state. Nah, dalam ajaran Islam tugas pokok negara dalam bidang ekonomi adalah menghapus kesulitan perekonomian yang dialami tentunya oleh rakyatnya ya. Nah, menciptakan kemakmuran. Ya, Ibnu Khaldun menekankan bahwa orang yang memegang kedaulatan harus memiliki pemikiran, harus memiliki sifat kebaikan yang dituntut untuk menghindari kelicikan. Ya, seperti itu kecurangan dan kepalsuan, hal-hal yang terkait yang jelek-jelek lah itu harus dihilangkan ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam Islam keterlibatan pemerintah dalam perekonomian cukup besar. Hal ini dapat diketahui dari sejarah pemerintahan Rasulullah dan juga era khalifah,
ya. Pada masa itu pemerintah terlibat dalam semua ruang lingkup hidup kehidupan, termasuk perekonomian. Seperti itu kawan-kawanku sekalian. Oke nggak? Oke lah. Nah, yang selanjutnya adalah institusi. Institusi itu apa? Institusi disebut syariah, membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan. Nah, seperti ketaatan, kejujuran, dan keberanian. Ya, kesederhanaan dan lain-lain, pokoknya yang kebaikan lah guys ya. Nah, seperti itu. Syariah mengacu pada nilai-nilai dan lembaga atau aturan perilaku yang membuat masyarakat bersedia ya untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap sesama dan mencegah perilaku sosial yang menyimpang. Oke. Nah, aturan ini bisa berbentuk formal maupun non formal, tertulis maupun tidak tertulis. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya Ratna Indah Kartika Putri akan memaparkan materi mengenai orientasi pembangunan dalam Islam. Orientasi dalam KBBI memiliki arti peninjauan untuk menunjukkan sikap yang tepat dan benar. Menunjukkan sikap di sini seperti arah, tempat, dan sebagainya. Dalam pembahasan ini, arah pembangunan dalam Islam terbagi menjadi 3 tujuan. Pertama, people oriented, yang kedua maslahat oriented, dan yang ketiga falah oriented. People oriented. Orientasi pertama yaitu pembangunan yang berbasiskan pada kepentingan manusia. Dari model pembangunan Islam yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh anggota kelompok kami, model pembangunan Ibnu Khaldun jelas ditekankan bahwa manusia merupakan pusat analisis pembangunan. Kemajuan dan kemunduran dari sebuah peradaban sangat ditentukan oleh kualitas dari sumber daya manusianya. Nah, jadi dalam sebuah proses pembangunan itu dilakukan oleh manusia dan ditujukan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Selanjutnya, orientasi kedua yaitu maslahat. Pada orientasi ini merupakan kelanjutan dari orientasi pertama. Setelah memastikan bahwa pembangunan di dalam Islam harus berorientasi pada pembangunan manusia, maka hal kedua yang harus dipastikan adalah manfaat pembangunan itu tidak hanya untuk segelintir orang, tetapi harus untuk kesejahteraan umum serta tidak menimbulkan mudarat bagi sebagian yang lain. Maslahat di satu sisi dapat diartikan sebagai kebaikan dan menghindari keburukan. Namun selain itu, secara spesifik juga dapat diartikan sebagai kebaikan atau kepentingan umum, yaitu maslahatul ummah. Berkaca dari pengertian tersebut, bahwa pembangunan yang berorientasi maslahat adalah pembangunan yang berlandaskan pada kebaikan dan kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan salah satu determinan dalam model Ibnu Khaldun, yaitu keadilan. Ditambah lagi jika berbicara maslahah dalam ekonomi Islam, maka tidak dapat dipisahkan dengan konsep berkah, di mana kemaslahatan itu juga harus bersifat ziyadatul khair, yaitu memberikan kebaikan yang berlapis-lapis atau berkelanjutan, sehingga orientasi dari ekonomi pembangunan Islam adalah kebaikan bersama yang juga melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Terakhir, orientasi ketiga pembangunan dalam Islam, yaitu falah oriented. Secara bahasa, falah bisa diartikan kemenangan. Kemenangan dalam konteks ini adalah kemenangan hakiki, yaitu kemenangan dunia dan juga kemenangan akhirat. Berdasarkan prinsip tersebut, maka orientasi pembangunan dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek dunia, tetapi juga sangat mempertimbangkan aspek akhirat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pemaparan materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembangunan dalam Islam. Setelah kita dapat memahami orientasi ekonomi pembangunan Islam, maka selanjutnya kita akan menyintesis tujuan dari pembangunan ekonomi menurut Islam. Landasan pengaplikasian ini tuh adalah model dari pembangunan menurut Maqasid al-Syariah. Ada 4 tujuan utama ekonomi pembangunan Islam. Yang pertama, menjamin kebutuhan dasar manusia.
Semua manusia memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Tanpa kebutuhan ini, sangat tidak mungkin untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan ini sering dikenal dengan kebutuhan primer atau pokok. Kebutuhan ini sering dipresentasikan dari adanya akses terhadap sandang, pangan, dan papan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembangunan di dalam Islam harus ditunjukkan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan bagi seluruh kalangan masyarakat. Sesuai dengan orientasi pembangunan Islam yang menitik beratkan pembangunan pada peningkatan kualitas manusia, maka tujuan yang kedua adalah meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia. Karena setelah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, maka yang harus dipenuhi adalah kebutuhan penunjang dan penyempurna. Dalam paradigma ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan dasar tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Ada poin ideal dalam mencapainya. Sehingga prinsip ini mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar harus dilakukan secara simultan dengan pemenuhan kebutuhan yang meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia. Tujuan yang ketiga, menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang. Karena di dalam Islam diajarkan bahwa tujuan pembangunan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek saja, tetapi juga kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang. Dalam prinsip ekonomi pembangunan Islam, pembangunan tidak hanya berfokus pada bagaimana meningkatkan nilai ekonomi atau output untuk satu periode tertentu saja. Pembangunan juga harus memastikan agar output di kemudian hari tetap terjaga. Mengingat salah satu orientasi ekonomi pembangunan Islam adalah dimensi dunia akhirat sekaligus, maka salah satu tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah menumbuhkan dan menjamin terjaganya spiritualitas masyarakat. Ya, benar sekali. Jadi tujuan yang keempat itu adalah menumbuhkan dan menjamin spiritualitas. Dalam ilmu perilaku dikenal sebuah istilah yang disebut sebagai secret values, yaitu ketika tindakan yang dilakukan seseorang bersumber dari nilai agama. Nilai tersebut menjadi sumber kebahagiaan atau ukuran keberhasilan suatu tindakan. Tujuan pembangunan dalam konteks ini merupakan bagian dalam menciptakan kebebasan dan menumbuhkan kebahagiaan pada diri manusia. Fokus utama pembangunan dalam Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Salah satunya adalah kebutuhan spiritual. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada moderator.